Pernahkah kamu membayangkan hidup yang selaras dengan bimbingan Allah, di mana setiap peristiwa, setiap rasa, dan setiap perjumpaan membawa pesan yang menuntunmu kembali kepadanya? Video ini bukan sekadar penjelasan, tapi perjalanan menuju hati yang peka, jiwa yang damai, dan iman yang kokoh. Mari belajar membaca pesan diam yang Allah kirimkan, agar hidup kita tak sekadar berjalan, tapi bermakna. Hidup dalam bimbingan Allah. Bayangkan jika setiap langkahmu senantiasa disertai oleh cahaya bimbingan dari Allah. Bayangkan jika setiap keputusan yang kamu ambil terasa ringan karena hatimu selaras dengan kehendaknya. Hidup di bawah bimbingan ilahi bukanlah tentang sempurna tanpa kesalahan, tapi tentang sadar kemana arah hatimu menghadap. Kadang, Allah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat kejadian yang membuatmu berhenti dan berpikir. Ada kalanya kamu merasa tersesat, tapi sebenarnya Allah sedang menuntunmu ke jalan yang lebih dalam maknanya. Setiap ujian, setiap keterlambatan, setiap kehilangan, mungkin adalah bentuk kasih sayang Allah yang belum kamu pahami. Allah tidak pernah berhenti membimbing. Hanya saja manusia seringkali terlalu bising untuk mendengarkan. Bimbingan itu datang lewat hati yang tenang, bukan lewat pikiran yang berisik. Saat kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, kamu akan mulai mendengar bisikan lembutnya. Itulah saat di mana hidupmu mulai benar-benar terarah. Allah tidak pernah membiarkanmu sendiri, bahkan ketika kamu merasa benar-benar sendirian. Dia hadir dalam diam, dalam perasaan yang menenangkan, dalam keputusan yang tiba-tiba terasa benar tanpa alasan logis. Hidup dalam bimbingan Allah artinya belajar percaya, bahkan ketika kamu tidak tahu hasil akhirnya. Artinya berjalan dalam kabut dengan keyakinan bahwa Allah sudah menyiapkan jalan. Setiap langkah yang kamu ambil dalam kesabaran adalah bentuk keyakinan yang Allah ridai. Dan setiap langkah yang terburu-buru karena takut kehilangan seringkali menjauhkanmu dari kedamaian. Bimbingan ilahi itu lembut, tapi tegas. Ia tidak memaksa, tapi mengarahkan dengan kasih yang dalam. Ia tidak selalu datang lewat kata, tapi lewat perasaan yang kamu rasakan di dada. Ketika kamu mendengarkan hati yang tenang, disitulah Allah sedang berbicara. Namun manusia sering lebih sibuk mendengar dunia daripada mendengar hatinya sendiri. Kita mencari nasihat di luar, padahal suara bimbingan itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya saja hati yang kotor sulit mendengar cahaya. Karena bimbingan Allah butuh ruang bersih untuk masuk dan tumbuh. Hati yang dipenuhi keluhan sulit menerima hikmah, dan pikiran yang selalu gelisah sulit menangkap ketenangan darinya. Maka bersihkan dulu hatimu dari keinginan yang berlebihan. Tenangkan dulu pikiranmu dari rasa takut yang berlebihan, karena hanya dalam keheningan, suara Allah bisa kamu pahami. Dan hanya dalam ketenangan kamu bisa melihat arah hidupmu yang sebenarnya. Bimbingan Allah bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik. Kadang kamu ingin sesuatu dengan sepenuh hati, tapi Allah menundanya agar kamu tidak terluka. Kadang kamu marah pada kehilangan, padahal itu adalah perlindungan. Kadang kamu menyesal atas sesuatu yang tak terjadi, padahal itulah rahmat yang belum kamu sadari. Allah tidak menolak doamu, Dia hanya menundanya agar hatimu siap menerimanya dengan benar. Karena doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perubahan diri selama menunggunya. Setiap kali kamu bersabar, Allah sedang menulis takdir indah yang belum kamu lihat. Setiap kali kamu bersyukur, Allah sedang menambahkan nikmat yang tak kamu sadari. Dan setiap kali kamu berserah, Allah sedang mengangkat derajatmu tanpa kamu minta. Itulah hidup di bawah bimbingan ilahi. Tenang, meski tidak selalu mudah. Jangan takut kehilangan arah. Karena Allah tidak pernah salah memberi petunjuk. Tugasmu hanyalah menjaga hatimu tetap lembut dan telingamu tetap mendengar, karena Allah selalu berbicara. Hanya saja manusia sering tak mendengarkan. Dia berbicara lewat kejadian, lewat perasaan, lewat orang-orang yang kamu temui. Kadang lewat perpisahan yang menyakitkan, kadang lewat pertemuan yang menenangkan. Semua adalah bentuk bahasa kasih-Nya yang halus tapi nyata. Jika kamu membuka mata hati, kamu akan tahu bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur untuk satu tujuan, agar kamu semakin dekat dengannya. Dan semakin kamu dekat,
semakin kamu mengerti bahwa semua yang terjadi adalah kebaikan yang tersembunyi. Itulah rahasia hidup dalam bimbingan Allah. Damai meski dunia tampak kacau. Karena di balik setiap kejadian selalu ada maksud ilahi yang mengundangmu untuk berpikir. Di balik setiap rasa sakit selalu ada pelajaran yang menumbuhkan. Di balik setiap kehilangan selalu ada ruang baru untuk menemukan makna. Allah tidak menciptakan satu detik pun tanpa tujuan. Setiap napasmu adalah bagian dari kisah besar yang sedang Allah tulis untukmu. Kamu hanya perlu berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Karena saat kamu berjalan dengan iman, bahkan jalan yang gelap pun akan bercahaya. Dan ketika kamu percaya, kamu akan menemukan bahwa hidup ini sebenarnya selalu dalam bimbingannya. Hanya saja kamu baru benar-benar melihatnya saat hatimu siap untuk percaya. Dan saat itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Menyadari tanda-tanda dan isyarat halus, Allah tidak berbicara dengan suara yang terdengar telinga, tapi dengan tanda-tanda yang dimengerti oleh hati. Setiap peristiwa dalam hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari bahasa Allah. Tanda-tanda itu tersebar di sekelilingmu, menunggu untuk dikenali oleh hati yang peka. Kadang tanda itu hadir dalam bentuk rasa gelisah, yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Kadang lewat ketenangan yang tak bisa dijelaskan logika, tapi begitu menenangkan jiwamu. Allah menuntunmu bukan hanya lewat kejadian besar, tapi lewat hal-hal kecil yang sering kamu abaikan. Lewat kata seseorang yang tiba-tiba menegurmu dengan lembut, lewat kalimat dari Al-Quran yang terasa seperti sedang ditujukan hanya untukmu, lewat doa yang kamu ucapkan tanpa sadar, tapi jawabannya datang di waktu yang paling tepat. Dan lewat perasaan halus yang menuntunmu menjauh dari sesuatu tanpa alasan yang jelas. Itulah bimbingan halus dari Allah yang bekerja di balik layar kehidupanmu. Dia tidak selalu menunjukkan dengan gamblang, tapi cukup memberi rasa agar kamu berpikir. Tanda-tanda itu bukan kebetulan, tapi undangan untuk mendekat kepadanya. Kadang kamu merasa sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, padahal Allah sedang meluruskan arahmu. Kadang kamu ditahan di satu tempat, bukan karena kamu gagal, tapi karena ada bahaya di jalan yang kamu pilih. Setiap keterlambatan memiliki alasan yang belum kamu pahami, dan setiap perubahan rencana membawa pelajaran yang akan kamu syukuri nanti. Kamu hanya perlu memperlambat langkah dan belajar membaca makna dari setiap peristiwa. Karena hidup ini adalah kitab besar, yang setiap halamannya berisi pesan ilahi, dan hanya hati yang tenang yang bisa membacanya dengan jelas. Allah sering berbicara lewat waktu yang melambatkanmu, lewat jalan yang tiba-tiba tertutup agar kamu berhenti dan menoleh ke arah lain, lewat rasa kehilangan yang memaksamu untuk kembali bergantung hanya padanya. Tapi manusia sering salah menafsirkan tanda-tanda itu sebagai musibah. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan yang lembut dari Tuhan. Ketika sesuatu menjauh darimu, mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Ketika seseorang pergi, mungkin Allah sedang memberi ruang agar kamu menemukan dirimu sendiri. Ketika rencanamu gagal, mungkin Allah sedang membentuk kesabaran dan kebijaksanaan dalam dirimu. Semua yang tampak seperti akhir, sebenarnya hanyalah awal dari jalan yang baru. Karena setiap tanda ilahi selalu mengarah pada kebaikan, meski awalnya kamu tidak mengerti. Untuk bisa mengenali tanda-tanda itu, kamu perlu memperlambat langkah dan menenangkan hati. Karena hati yang tenang adalah tempat turunnya ilham dan petunjuk. Jika hatimu sibuk dengan dunia, kamu tidak akan sempat membaca pesan Allah yang halus itu. Allah tidak menulis pesannya di papan besar, tapi di dalam pengalaman hidupmu sehari-hari. Dalam cara seseorang tersenyum padamu, dalam doa yang kamu dengar secara kebetulan, dalam nasihat sederhana yang muncul di waktu yang kamu butuhkan, dalam pertemuan singkat yang meninggalkan kesan mendalam. Setiap momen itu bukan kebetulan, tapi bagian dari rancangan yang penuh hikmah. Dan semakin kamu peka, semakin kamu sadar bahwa Allah selalu berbicara lewat cara yang paling lembut. Tanda-tanda itu tidak hanya muncul di luar dirimu, tapi juga di dalam hatimu sendiri. Kadang kamu merasa berat melakukan sesuatu. Itu mungkin tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti sejenak. Kadang kamu merasa tenang dalam keputusan tertentu. Itu mungkin pertanda Allah sedang merestui langkahmu.
Allah memberi rasa, bukan hanya perintah, memberi dorongan, bukan hanya larangan. Dan ketika kamu melatih diri untuk mendengar dengan hati, kamu akan tahu perbedaan antara keinginan dan petunjuk. Keinginan membuatmu tergesa-gesa, tapi petunjuk membuatmu tenang. Keinginan datang dari ego, tapi petunjuk datang dari cahaya iman. Maka, jangan buru-buru mengikuti semua yang kamu rasakan. Pelajari, renungi, dan minta Allah meneguhkan hatimu agar kamu tak tertipu oleh hawa nafsu. Karena tanda ilahi hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih dan rendah hati. Allah tidak pernah berhenti memberi isyarat, hanya saja manusia sering menolak mendengarkan. Kita terlalu sibuk membuktikan rencana kita sendiri hingga lupa bahwa Allah sudah menyiapkan rencana yang lebih baik. Kita ingin hasil cepat, padahal Allah ingin kita belajar lewat proses. Kita ingin jawaban pasti, padahal Allah ingin kita belajar percaya. Dan dalam keheningan di antara doa dan jawaban, ada tanda-tanda lembut yang Allah kirimkan setiap hari. Lewat rasa syukur yang tiba-tiba muncul di tengah kesulitan. Lewat air mata yang jatuh saat kamu sadar betapa Allah masih menjagamu. Lewat kedamaian yang datang setelah kamu memaafkan seseorang. Semua itu adalah cara Allah berbicara, tidak dengan suara, tapi dengan rasa yang menyentuh jiwa. Dan hanya hati yang berserah yang mampu menangkap maknanya. Semakin kamu peka terhadap tanda-tanda Allah, semakin kamu sadar bahwa hidup ini tidak pernah hampa. Segalanya memiliki tujuan, bahkan hal-hal yang tampak sepele sekalipun. Daun yang gugur pun jatuh karena izinnya, apalagi perjalanan hidupmu. Tidak ada langkah yang sia-sia jika kamu berjalan dengan niat yang tulus dan hati yang terbuka. Setiap hari adalah pesan baru yang Allah kirimkan padamu untuk dipahami. Tinggal kamu memilih, ingin sekadar menjalani atau ingin benar-benar memahami maknanya. Karena tanda-tanda itu tidak akan pernah berhenti muncul, tapi bisa hilang dari pandanganmu jika kamu tidak sadar. Latihlah hatimu untuk membaca dengan sabar, bukan dengan terburu-buru. Dan kamu akan menemukan bahwa setiap hal dalam hidup ini adalah bentuk cinta Allah yang tersembunyi. Cinta yang tidak selalu manis, tapi selalu mendidik dan menguatkan. Jika kamu sudah mulai menyadari tanda-tanda itu, jangan abaikan. Tulislah, renungkan, dan syukurilah. Karena dengan mengingat tanda-tanda itu, kamu sedang menjaga hubunganmu dengan Allah tetap hidup. Setiap tanda adalah panggilan untuk kembali, untuk mendekat, untuk memperbaiki. Dan setiap kali kamu menanggapi tanda itu dengan kesadaran, hatimu akan tumbuh lebih lembut dan lebih damai. Itulah saat di mana hidupmu mulai terasa ringan, meski masalah belum pergi. Karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendirian, Allah selalu mengawasi langkahmu, dan tanda-tanda itu akan terus datang, satu demi satu, sebagai bukti bahwa kasih-Nya tidak pernah berhenti. Hidup yang penuh tanda-tanda adalah hidup yang penuh arah, dan arah itu selalu menuju kepadanya. Mengubah pengalaman menjadi pelajaran. Hidup tidak akan pernah lepas dari pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit. Namun di balik setiap pengalaman, selalu ada pelajaran yang Allah sisipkan untukmu. Tidak ada peristiwa yang sia-sia jika kamu mau merenungkannya dengan hati yang terbuka. Setiap kejadian adalah ayat kehidupan, ditulis Allah agar kamu belajar menjadi lebih bijaksana. Kadang pelajaran itu datang lewat kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Kadang lewat kesedihan yang membuatmu lebih dekat dengan doa. Dan kadang lewat kegagalan yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingannya. Setiap rasa, setiap luka, setiap senyum, semuanya adalah bentuk pendidikan ilahi. Allah tidak mengajarkan lewat kata, tapi lewat pengalaman yang kamu alami. Karena pengalaman adalah guru yang paling halus, tapi paling dalam pengaruhnya. Ketika kamu jatuh, Allah sedang mengajarkan tentang kerendahan hati. Ketika kamu kehilangan, Allah sedang mengajarkan tentang melepaskan. Ketika kamu kecewa, Allah sedang mengajarkan tentang ikhlas dan ridha. Ketika kamu menunggu, Allah sedang melatih kesabaran dan kepercayaanmu pada waktunya. Setiap peristiwa yang kamu anggap berat, sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang yang disamarkan. Karena Allah tidak pernah menyakitimu, Dia hanya mendidikmu agar hatimu menjadi kuat. Setiap luka yang kamu terima adalah ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan setiap tangisan yang kamu keluarkan adalah cara Allah
membersihkan hatimu dari kesombongan. Jika kamu mampu melihat pengalaman bukan sebagai beban, tapi sebagai bimbingan, maka hidupmu akan berubah. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Kunci dari kebijaksanaan adalah kesediaan untuk belajar dari setiap hal. Orang yang bijak bukanlah yang tidak pernah salah, tapi yang selalu belajar dari kesalahan. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi keinginan untuk terus tumbuh. Dan pertumbuhan itu terjadi ketika kamu berani menghadapi pengalaman dengan sabar dan iman. Kadang kamu merasa pengalaman hidupmu terlalu berat untuk ditanggung, namun sesungguhnya Allah tidak pernah memberi beban melebihi kemampuanmu. Yang kamu butuhkan hanyalah melihat dari sudut pandang yang benar. Bukan mengapa ini menimpaku, tapi apa makna yang Allah ingin aku pahami di baliknya. Karena setiap kesulitan adalah jembatan menuju kedewasaan spiritual. Dan setiap cobaan adalah panggilan untuk memperdalam hubunganmu dengan Allah. Pengalaman adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu diuji dengan kemarahan, kamu tahu sejauh mana kesabaranmu. Ketika kamu diuji dengan kehilangan, kamu tahu seberapa kuat keikhlasanmu. Ketika kamu diuji dengan kenikmatan, kamu tahu seberapa tulus rasa syukurmu. Allah menggunakan pengalaman sebagai cara untuk memperkenalkan dirimu sendiri kepadamu, agar kamu sadar di mana letak kelemahanmu dan di mana potensi kebaikanmu. Karena seringkali manusia tidak benar-benar mengenal dirinya sampai dia diuji. Dan ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Setiap pengalaman yang kamu alami adalah batu bata bagi bangunan hatimu. Dan semakin banyak ujian yang kamu lewati dengan sabar, semakin kokoh imanmu dibangun. Allah ingin kamu belajar, bukan hanya bertahan. Belajar untuk memahami makna di balik kejadian, bukan sekadar melewatinya begitu saja. Belajar untuk merespons dengan hati yang sadar, bukan dengan emosi yang terburu-buru. Belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan, bukan hanya ketika semuanya berjalan baik, karena di balik rasa sakit ada hikmah yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Dan di balik kehilangan ada pelajaran yang membuatmu semakin mengenal cinta Allah yang sejati. Allah tidak pernah menulis satu bab pun dalam hidupmu tanpa maksud. Setiap kegembiraan dan kesedihan adalah bagian dari kurikulum ilahi yang disiapkan khusus untuk jiwamu. Kamu sedang dididik untuk menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih beriman. Dan setiap pengalaman adalah pelajaran menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Ketika kamu menolak pengalaman, kamu menolak proses Allah dalam mendewasakanmu. Tapi ketika kamu menerima dan memahaminya, kamu membuka diri pada pertumbuhan spiritual. Kamu akan mulai melihat pola bahwa setiap luka selalu membawamu pada kesadaran yang baru, bahwa setiap jalan buntu selalu berakhir pada pintu yang lebih indah, dan bahwa setiap air mata selalu diiringi dengan ketenangan yang Allah kirimkan di waktunya. Pelajaran hidup tidak selalu mudah dipahami saat sedang terjadi, tapi nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti." Karena hikmah seringkali baru terlihat setelah kamu melewati badai, dan saat itu terjadi, kamu akan berterima kasih bukan hanya untuk nikmat, tapi juga untuk ujian. Sebab tanpa keduanya, kamu tidak akan tumbuh menjadi sekuat dan sedewasa sekarang. Belajarlah dari setiap pengalaman seperti seorang murid yang rendah hati di hadapan gurunya. Jangan merasa tahu segalanya, karena hikmah selalu turun pada hati yang mau mendengarkan. Allah tidak mengirim pelajaran dua kali, kecuali kamu belum memahaminya dengan benar. Jadi perhatikan baik-baik setiap peristiwa yang terulang dalam hidupmu. Mungkin itu tanda bahwa Allah ingin kamu belajar sesuatu yang belum kamu pahami sebelumnya. Ketika kamu mulai mengerti pola ini, kamu tidak akan lagi mengeluh seperti dulu. Kamu akan mulai melihat makna di balik setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dan hatimu akan menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih penuh syukur. Itulah tanda bahwa pelajaran itu sudah berhasil masuk dan mengubah dirimu. Dan dari sanalah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh. Akhirnya kamu akan menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari pengalaman, tapi tentang memahami dan menggunakannya untuk mendekat kepada Allah. Karena setiap detik yang kamu lalui adalah bagian dari perjalanan spiritualmu menujunya.
Ketika kamu mulai memaknai hidup dengan cara ini, setiap hari menjadi kesempatan untuk belajar dan bersyukur. Bukan lagi sekadar rutinitas, tapi ladang hikmah yang luas. Kamu akan menemukan bahwa Allah tidak hanya hadir di masjid atau dalam doa, tapi juga dalam setiap pengalaman hidupmu. Dalam tawa, dalam tangis, dalam perjuangan, dan dalam diam. Semua itu adalah caranya membentuk hatimu menjadi lebih sadar dan lebih matang. Dan ketika kamu sudah mampu melihat semua pengalaman sebagai pelajaran dari Allah, hidupmu akan berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatimu menjadi bijak. Ketika hati berbicara melalui hening, ada saat-saat di mana kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Di sanalah hening mulai berbicara, dan hati menjadi penerjemahnya. Dalam keheningan, kamu tidak mendengar suara dunia, tapi mulai mendengar suara jiwamu sendiri. Dan di kedalaman hati itu, Allah seringkali berbicara paling jelas, karena bimbingan ilahi tidak datang melalui kebisingan, tapi melalui ketenangan yang mendalam. Semakin kamu diam, semakin kamu mampu mendengar. Bukan mendengar dengan telinga, tapi dengan kesadaran yang lembut di dalam dada. Disitulah kamu mulai memahami arah yang Allah ingin tunjukkan. Hening bukanlah kekosongan, tapi ruang di mana cahaya ilahi turun paling terang. Karena di tengah kesunyian, kamu belajar untuk benar-benar hadir bersama Allah. Hati yang tenang adalah tempat terbaik bagi wahyu kehidupan untuk turun, dan keheningan adalah jembatan antara kesadaran manusia dengan kebijaksanaan ilahi. Ketika dunia terasa terlalu bising, kembalilah ke hatimu, karena di sanalah kamu akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan oleh keadaan luar. Kadang kamu tidak perlu berdoa panjang-panjang, cukup diam dan rasakan kehadiran Allah. Dalam diam itu, ada jawaban yang tidak diucapkan, tapi bisa kamu pahami dengan rasa. Allah berbicara lewat ketenangan yang tiba-tiba menenangkan hatimu. Lewat keyakinan yang tumbuh tanpa alasan logis, tapi terasa benar di dalam jiwa. Dan lewat kedamaian yang datang setelah kamu berhenti melawan takdir. Itulah bahasa hening. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang lembut. Hati yang terlalu bising oleh dunia tidak akan mampu mendengar pesan dari langit. Ketika kamu sibuk mengejar, sibuk membuktikan, sibuk membandingkan, suara Allah tenggelam di antara ambisi itu. Tapi ketika kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali kepada kesadaran yang tenang, kamu akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada di dalam keheningan yang kamu abaikan. Semakin kamu mendekat lewat diam, semakin kamu mengerti apa yang sebenarnya kamu cari. Bukan harta, bukan pengakuan, bukan pujian, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan ketika hati dan kehendakmu selaras dengan Allah. Saat kamu pasrah, bukan menyerah. Saat kamu tenang, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tahu Allah sedang memegang kendali. Keheningan adalah tempat di mana iman diuji tanpa suara. Ketika doa belum dijawab, tapi kamu tetap percaya. Ketika jalan belum terlihat, tapi kamu tetap melangkah. Ketika hati terluka, tapi kamu tetap yakin bahwa semua ini ada hikmahnya. Itulah saat di mana hening mengajarkan makna keikhlasan yang sejati. Hening membuatmu melihat hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Seperti betapa lembutnya cara Allah menjaga hatimu agar tidak hancur seluruhnya. Seperti bagaimana setiap air mata ternyata menjadi doa yang didengarnya. Dan seperti bagaimana setiap kesabaran kecil yang kamu tahan ternyata menjadi pahala besar di sisinya. Keheningan tidak hanya menenangkan, tapi juga menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dalam hening, kamu belajar bahwa tidak semua harus diungkapkan. Kadang cukup dipasrahkan kepada Allah tanpa banyak kata. Karena Allah lebih memahami isi hatimu daripada apa yang bisa kamu ucapkan. Ketika kamu menenangkan diri, kamu sedang membuka ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Kamu belajar bahwa diam bukan berarti tidak bergerak, tapi bergerak dalam kesadaran yang penuh. Diam bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kamu sedang mendengarkan dengan lebih dalam. Dan mendengar adalah bagian dari ibadah hati yang paling indah. Karena hati yang mau mendengar adalah hati yang siap untuk dibimbing. Dan Allah selalu membimbing mereka yang mau berhenti sejenak untuk mendengar. Hening juga mengajarkanmu untuk berdamai dengan masa lalu. Untuk menerima bahwa tidak semua yang terjadi bisa kamu ubah.
tapi semuanya bisa kamu pahami. Dalam diam, kamu menyadari bahwa luka yang kamu bawa tidak perlu disembunyikan. Cukup kamu letakkan di hadapan Allah dan biarkan Dia yang menyembuhkan dengan caranya. Keheningan membuatmu jujur pada diri sendiri. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, hanya kamu dan Dia. Dan di saat itulah, kamu merasakan kedekatan yang begitu dalam. Kedekatan yang tidak butuh kata, tapi dirasakan melalui ketenangan yang menyelimuti. Hening membuatmu mengerti bahwa hubungan dengan Allah bukan tentang banyak bicara, tapi banyak mendengar. Mendengar dengan hati yang penuh cinta dan hormat kepada Sang Pencipta. Di dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pencapaian. Keberanian untuk tidak tergesa-gesa, membuktikan apapun kepada dunia. Dan keberanian untuk cukup diam di hadapan Allah dan berkata dalam hati, "Aku percaya padamu." Itulah keheningan yang menumbuhkan iman, karena dalam diam kamu sedang belajar mempercayai rencana yang belum kamu lihat. Hening membuatmu sadar bahwa kamu tidak perlu selalu tahu arah. Yang penting, kamu tetap berjalan dengan keyakinan bahwa Allah adalah penuntun terbaik. Kamu tidak perlu memahami semuanya, cukup tenang dalam bimbingannya. Dan dari ketenangan itu, lahir kekuatan yang tidak terguncang oleh dunia. Ketika hati berbicara melalui hening, kamu mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Setiap detik terasa berarti, setiap momen menjadi pengingat akan cintanya. Hening membuatmu lebih sadar, lebih lembut, lebih manusia. Kamu tidak lagi tergesa menilai, karena kamu tahu setiap hal punya waktunya. Kamu tidak lagi mudah marah, karena kamu paham bahwa semua berjalan di bawah kehendaknya. Dan kamu tidak lagi takut, karena kamu tahu Allah selalu bersamamu. Keheningan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Kamu tidak lagi mencari kedamaian di luar, karena kamu sudah menemukannya di dalam. Itulah keajaiban dari hening, tempat di mana Allah dan hamba-Nya berbicara tanpa suara. Dan siapapun yang sudah mengenal hening tidak akan pernah kehilangan arah lagi. Hidup dalam kejelasan, kedamaian, dan iman yang teguh. Ketika hati sudah terhubung dengan Allah, hidup menjadi lebih jernih. Tidak semua harus dimengerti, cukup dijalani dengan percaya. Sebab kejelasan sejati datang bukan dari pikiran, tapi dari ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang akan mampu melihat makna di balik setiap kejadian. Dan disitulah iman bekerja memantapkan langkah di jalan yang diridainya. Hidup bukan lagi sekadar serangkaian kebetulan, tapi perjalanan penuh hikmah. Setiap peristiwa menjadi pelajaran, setiap pertemuan menjadi ujian cinta dari Allah. Dalam keheningan kita menemukan arah yang tak pernah salah, arah yang menuntun kita untuk lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya, bahwa sejatinya kita bukan pengendali, melainkan hamba yang dituntun oleh kasih-Nya. Saat iman tumbuh, ketakutan mulai memudar, sebab kita tahu tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Keyakinan itu menghadirkan rasa aman yang tak tergantikan. Tidak karena hidup mudah, tapi karena hati sudah berserah. Dan dalam kepasrahan itu, tumbuh kekuatan yang tak kasat mata. Kekuatan untuk sabar, untuk ikhlas, untuk tetap tersenyum di tengah badai. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Ia hanya ingin kita belajar mengenalnya lebih dalam lagi. Mungkin lewat kehilangan, mungkin lewat air mata, tapi selalu berakhir dengan kasih dan ketenangan yang luar biasa. Hidup dalam iman berarti hidup dengan pandangan yang luas, tidak mudah terguncang oleh dunia yang fana. Sebab kita tahu ada kehidupan yang lebih abadi menanti di seberang sana. Maka kita belajar menimbang mana yang perlu dikejar dan mana yang harus dilepas. Kita tidak lagi terikat oleh keinginan, melainkan diarahkan oleh tujuan. Tujuan untuk dekat dengan Allah sedekat mungkin. Hingga doa dan napas menjadi satu irama yang sama. Hingga cinta kepada Allah menjadi denyut kehidupan itu sendiri. Di sanalah kedamaian sejati bersemayam. Kedamaian yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Ketika iman teguh, maka cobaan bukan lagi ancaman. Cobaan justru menjadi sarana pendewasaan. Karena dari setiap luka Allah sedang menulis kebijaksanaan. Dari setiap tangisan Allah sedang menumbuhkan keteguhan. Maka tidak ada yang sia-sia bagi orang yang beriman.
Setiap kesulitan membawa pesan tersembunyi yang mengantar pada rahmat-Nya, dan setiap rahmat membawa kita semakin dekat kepadanya. Inilah perjalanan spiritual yang tidak selalu mudah, tapi selalu indah pada akhirnya, karena setiap langkah di jalan Allah akan berbuah manis pada waktunya. Bahkan ketika dunia belum melihat hasilnya, hati sudah lebih damai dari sebelumnya. Hati yang damai bukan karena bebas dari masalah, tapi karena tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak perlu banyak jawaban, cukup satu keyakinan, Allah tahu yang terbaik. Maka, setiap doa bukan sekadar permintaan, tapi percakapan dengan kekasih sejati. Setiap sujud bukan hanya ritual, tapi tempat hati pulang dengan tenang. Dan setiap ujian bukan beban, tapi cara Allah menunjukkan perhatiannya. Disitulah iman menemukan wujudnya. Keteguhan dalam ketidakpastian, keyakinan dalam keheningan, dan cinta dalam setiap kehilangan, semua membawa kita pada satu titik, kepasrahan yang penuh keindahan. Dalam kejelasan iman, kita mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Tidak lagi dengan mata yang takut, tapi dengan hati yang percaya bahwa setiap langkah sudah dalam genggaman kasih Allah, bahwa tidak ada satu pun yang kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah diatur dengan sempurna, bahkan sebelum kita memikirkannya. Itulah sebabnya ketenangan hadir ketika kita berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersama takdir itu dengan keyakinan. Karena di setiap ujung jalan ada pelukan rahmat yang menunggu. Allah tidak menuntun kita untuk tersesat, tapi untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih lembut dan sadar. Hidup dalam kejelasan bukan berarti tanpa gelap, tapi kita tahu bagaimana membawa cahaya ke dalam kegelapan itu. Cahaya iman, cahaya doa, cahaya cinta kepada Allah, cahaya yang tak akan pernah padam meski dunia memadamkannya. Dan cahaya itu tumbuh ketika hati terus berzikir dan bersyukur, ketika kita belajar melihat rahmat di balik cobaan, ketika kita menyadari bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dekat. Maka tidak ada waktu yang sia-sia bagi orang yang sadar, setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah. Kedamaian sejati bukan berarti segalanya mudah, tapi segalanya terasa ringan karena Allah ada di sisi kita. Itulah kekuatan yang lahir dari iman yang teguh, iman yang membuat kita kuat tanpa harus keras, lembut tanpa harus lemah, tegar tanpa kehilangan kasih, sabar tanpa kehilangan semangat, dan bersyukur bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, karena di balik segalanya ada tangan Allah yang selalu menuntun, dan hati yang yakin tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Saat hidupmu sudah dalam kejelasan seperti ini, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan taman ujian yang menumbuhkan kebaikan. Setiap hari menjadi kesempatan untuk lebih mengenal Pencipta. Setiap pertemuan menjadi cara Allah memperlihatkan kasih-Nya. Dan setiap kehilangan menjadi pengingat agar kita tidak terlalu mencintai dunia. Karena dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati kita adalah kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Hati yang berkata, "Aku sudah berjuang ya Allah dan aku percaya kepadamu." Hati yang damai karena tahu bahwa setiap langkah selalu dalam penjagaannya. Maka jadikan iman sebagai cahaya dalam setiap perjalananmu. Jadikan doa sebagai napas dalam setiap kesulitanmu. Jadikan cinta kepada Allah sebagai arah dalam setiap pencarianmu. Karena siapapun yang berjalan bersama Allah tidak akan pernah tersesat. Siapapun yang berserah kepadanya akan selalu menemukan jalan pulang. Dan siapapun yang mencintainya akan merasakan kedamaian bahkan di tengah badai. Itulah hidup yang selaras dengan bimbingan ilahi. Hidup yang penuh kejelasan, kedamaian, dan iman yang tak tergoyahkan. Sebab ketika Allah menjadi pusat, segalanya akan menemukan tempatnya, dan di sanalah jiwa akhirnya benar-benar tenang. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita memahami tanda-tanda Allah dalam hidup kita. Setiap napas, setiap langkah, setiap kejadian adalah bentuk kasih-Nya yang tersembunyi. Kadang dalam kebahagiaan, kadang dalam air mata, tapi selalu dalam cintanya. Jika hati kita terbuka, maka hidup pun menjadi doa yang terus berbisik. Ya Allah, tuntun aku agar selalu berada di jalan-Mu.
Dalam bimbinganmu aku menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam kasihmu, aku menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Dan dalam keheningan bersamamu, aku akhirnya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Sebab ketika Allah menjadi pusat dari segalanya, maka tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tidak masa lalu, tidak masa depan, bahkan tidak kehilangan sekalipun, karena di dalamnya semuanya kembali menemukan makna. Maka tetaplah berjalan dengan hati yang percaya, tetaplah berharap meski dunia tampak gelap, sebab cahaya Allah tidak pernah padam bagi hati yang yakin dan berserah. Di setiap akhir ada awal yang baru yang Allah siapkan untukmu. Di setiap luka ada rahmat yang menumbuhkan imanmu. Dan di setiap perjalanan ada pelukan lembut darinya yang menenangkan jiwamu. Jadi tenangkanlah hati, pasrahkanlah segalanya, dan teruslah berjalan bersama Allah. Karena hanya dengannya, hidupmu akan menemukan arti yang sebenarnya